Halo guys, selamat kembali di channel GKSTD. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai paket internet lagi, gitu ya. Mungkin playlist paket internet ini salah satu yang paling banyak ditonton, gitu ya. Nah, mungkin di update kali ini atau informasi yang ingin saya sampaikan kali ini itu agak sangat telat lah ya. Tapi ini pun saya sudah coba beberapa kali dan saya konfirmasi dan itu memang benar gitu ya, yang sudah beredar. Tanpa berlama-lama, apa yang ingin saya sharing kan gitu ya mengenai paket internet gitu ya. Nah, seperti biasa dengan gaya saya yang membawa bungkus Axis gitu ya, karena update paket internet ini berasal dari Axis gitu ya, karena sangat disayangkan Axis memberikan FUP gitu ya. Mungkin dari dulu unlimited warnet juga sudah ada FUP-nya, cuma itu saya nggak pernah sampai ke sana gitu ya, nggak pernah sampai FUP-nya. Mungkin saya lihat itu di video-video YouTube yang lain itu mencoba sampai 100 giga gitu ya, itu per hari gitu ya. Nah, itu pun jika saya lihat dengan harga sebegitu murah, 20.000 ya untuk 3 hari ya, itu saya bisa bilang itu cukup murah lah ya. Karena kalau dikalikan 10 untuk 1 bulan itu 200.000 gitu ya. Nah, tapi sekali lagi murah itu relatif ya. Karena kalau untuk dipakai sendiri, saya rasa itu sangat mubazir gitu. Jadi kita Indonesia ini selalu suka berbagi-bagi gitu, jadi sharing-sharing gitu ya. Nah ya, dan itu juga mungkin yang membuat paket warnet unlimited ini terkena FUP yang cukup keras gitu ya, kayak kena tempeling gitu ya, kena tabok lah. Dan saya sudah mencoba beberapa kali dan saya konfirmasi di daerah saya itu ya, Kalimantan Barat, yang seharusnya dapat kuota yang penuh. Kalau kuota dapat kuota area itu kan, kalau XL itu kan ada pembagian area-areanya gitu ya. Di tempat saya itu kebetulan itu maksimal sekali gitu ya, kuota yang saya dapat gitu ya. Dan saya ya mengetes Axis Warnet Unlimited ini dapatnya 30 giga per hari gitu ya. Nah, kenapa saya bisa bilang 30 giga per hari? Karena saya sudah teliti sendiri gitu dan mengecek sendiri. Jadi misalnya kalau kalian aktifkan dari jam 10 pagi gitu, terus kalian habiskannya jam 12 siang gitu ya, kalian menghabiskan 30 giga dalam waktu 2 jam gitu ya. Nah, kalian besoknya lagi pada jam 10 pagi lagi, itu kalian akan mendapatkan FUP 30 giga lagi ya. Jadi kalau kalian beli yang 3 hari ya, mentok-mentok FUP-nya kalian bisa dapat 90 giga doang gitu ya, untuk harga yang 20.000. Dan ya, saya lihat lagi di aplikasi itu sih naik 10% ya, mungkin 22.000 lah ya sekarang gitu. Naiknya kalau dihitung ribuan sih naiknya cuma 2.000, tapi kalau dihitung persen itu naik 10% gitu ya. Dan itu sangat fantastik gitu ya, untuk 10% kenaikan harga barang. Dan tenang saja, di mana ada masalah di situ ada solusi. Tapi solusi ini tidak 100% membypass FUP-nya tersebut. Tapi ini bisa menghemat ya pengeluaran kalian lah ya. Kalau kalian, ini cocok untuk orang-orang yang download game, tiba-tiba download game gitu ya, game yang besar gitu dari Steam, AAA, atau update Cyberpunk lah gitu ya. Nah, ini ada solusinya. Solusinya kalian beli Axis juga, cuma paket Tango ya. Tango itu sekali kalian beli ya, saya sarankan beli yang 12 jam gitu ya. Itu 7.500 dan masa aktifnya 5 hari. Nah, mungkin kalian mendengar masa aktif 5 hari itu kalian sudah terpikirkan kan apa yang ingin saya utarakan gitu ya, yang saya ingin bahas gitu ya, mengenai solusi ini gitu ya. Ya, betul sekali. Kalian
bisa mendapatkan FUP sebesar ya 30 GB kali 5 hari gitu ya. Berapa itu? 150 GB dengan harga 7.500. Tapi diingat lagi, ini agak ribet dan kalian harus bermain waktu gitu ya. Karena Tango itu ya kalian play pause gitu ya, bisa play pause kotanya. Itu sangat menarik sekali gitu ya bagi saya gitu. Jadi kalau kalian ingin download game, kalian play kuotanya sampai FUP gitu. Nah, habis itu kalian pause, kalian tunggu sampai hari besoknya gitu ya. Nah, itu lebih efektif ya. Itu solusi yang bisa saya tawarkan dari masalah yang ditimbulkan kubu merah. Mungkin sekalian saya akan bahas gitu ya. Mengapa saya bilang masalah yang ditimbulkan oleh kubu merah? Ya karena menurut saya biang keladinya itu ya BUMN gitu ya. BUMN yang meregulasi semuanya. Ingat ya, saya bilang menurut saya gitu ya. Bukan berarti ini pasti 100% enggak gitu ya. Tapi kalau kalian ada orang dalam BUMN yang mengurusi masalah paket internet ini di Indonesia ini, ya tulis di kolom komentar mengapa bisa seperti itu gitu ya. Dan pihak Axis ini ya mereka tidak beritahu FUP-nya berapa gitu ya. Dia bukan masalah Axisnya juga sih gitu ya. Nah itu ya, kalau saya lanjut lagi, kalau saya indikasinya itu dari BUMN, karena Telkomsel itu kan sudah BUMN ya, sudah cukup lama BUMN. Dan kalian lihat sendiri apakah Telkomsel pernah mengeluarkan paket unlimited yang konsisten gitu ya. Paling sebulan 2 bulan paket unlimitednya sudah hilang gitu ya. Nah, yang kemarin yang saya bahas mengenai Orido, unlimited Orido itu FUP-nya kan 500 GB gitu ya per hari. Nah, itu mungkin kena sentil Telkomsel atau BUMN-nya, karena itu sudah termasuk pelanggaran menurut BUMN gitu. Jadi mereka mau bersaingnya itu bersaing nggak sehat lah kalau menurut saya gitu ya. Tidak menuju ke arah kemajuan teknologi ya, malah kemunduran teknologi gitu ya. Kita dibatasi gitu ya. Nah, jadi saya mengiranya menurut saya itu, saya kira itu ini ulah BUMN ya. Karena Telkomsel itu sangat sudah besar gitu kalau meluncurkan paket unlimited, nanti yang fibernya itu IndiHome-nya nggak menarik lagi. Karena kalau secara modal gitu mungkin yang internet kabel rumahan lebih mahal ya. Karena kalian butuh kabel dari rumah sampai ke tower situ atau ke mana lah pusat internetnya itu. Sedangkan kalau yang GSM mungkin lebih mahal atau lebih murah, saya juga nggak paham gitu ya. Mungkin kalian bisa tulis kolom komentar apakah yang berbasis GSM atau SIM card ya, itu lebih murah internetnya secara infrastrukturnya ya. Apakah lebih murah yang kabel atau lebih murah yang berbasis GSM atau SIM card gitu ya. Karena sekali lagi, kalau saya lihat internet di Malaysia itu harganya murah gitu ya. Kalau di rupiah kan masih tergolong murah juga. Mungkin bisa 20% lebih murah ya. Bisa 20.000 hematnya. Nah, kalian 20.000 itu bisa beli bakso gerobak yang harganya 15.000. Kalau tempat saya 15.000 ya bakso gerobaknya. Kalau tempat kalian berapa? Tulis di kolom komentar lagi. Anjay, so asik anjing. Tapi memang seperti itu. Kalau kalian bisa berhemat 20.000, kenapa tidak gitu ya. Kalau di Malaysia itu mereka berani membikin gitu ya paket Mbps ya, seperti Bayu zaman dulu ya. Kalau sekarang bukan Mbps lagi ya, Bayu itu ya. Nggak ada unlimitednya lagi sekarang Bayu itu. Kalian buang aja nomor Bayu kalian gitu ya. Udah lambat di limit lagi FUP-nya. Jadi ya saya sarankan buang aja kartu Bayu. Kalau perlu dibakar aja. Tapi tenang, Bayu
tidak akan gulung tikar seperti Live On yang saya prediksi. Karena Bayu, kalian tahu backingan siapa gitu ya. Telkomsel lagi-lagi Telkomsel, karena ya susah lah untuk runtuh lah ya. Kalau misalnya seperti PT Axiata mengeluarkan Live On, ya nggak sampai 5 tahun atau ngepas 5 tahun udah runtuh ya. Itu yang saya prediksi gitu ya. Karena mereka berbasis di Malaysia gitu ya. Peraturannya susah, pajaknya susah gitu ya. Ya jadi membuat masyarakat tuh tidak tertarik dengan Live On gitu ya. Saya sendiri ngapain sih Live On tuh badut sekali gitu ya. Dan promosi mereka besar-besaran juga ya, lewat dari ya YouTuber review HP lah ya. Nah oke. Kita kembali ke track lagi ya, ke membahas paket internet yang di Malaysia tuh mereka berani Mbps gitu ya. Bukan 2 Mbps tapi 5 Mbps. Dan saya lihat lagi kemarin itu mereka lebih gila lagi ya Malaysia ya. Itu mengeluarkan paket yang lebih tinggi dari 5 Mbps gitu ya, karena mereka sudah terintegrasi dengan 5G. Tapi nggak bisa dipungkiri, mereka tetap memasang FUP juga, tapi FUP-nya besar, sekitar 200 giga gitu ya. Dan setelah FUP-nya itu kena, itu pun masih bisa ya 50 kbps ya, kilobyte per second gitu ya. Kalau kilobitnya sih 512 kilobit per second ya kalau sudah mengenai FUP. Jadi ya kalian masih bisa telepon, WhatsApp ya, tapi yang via voice call lah ya, bukan video call ya, kalau 50 kbps gitu. Nah itu masih oke lah untuk browsing yang berbasis teks tuh, masih lancar saya kira kalau kecepatannya sebegitu. Nah tetapi yang saya mau ini, Malaysia bisa gitu ya, dari U Mobile atau Celcom atau apalah ya, yang paling populer sih U Mobile ya, atau Unify atau lupa lah saya. Tapi ketika Malaysia masuk ke Indonesia melewati PT Axiata, itu nggak berani mereka membuat Mbps ya, paket unlimited Mbps gitu ya. Nah itu sangat disayangkan. Sekali lagi gara-gara siapa? Gara-gara regulator yang memihak satu brand aja atau satu operator, yaitu Telkomsel gitu ya. Karena Telkomsel sendiri ya itu bisa berdampak ke IndiHome mereka ya. IndiHome mereka itu atau EasyNet, pokoknya yang berbasis internet kabel rumahan gitu lah, itu bisa berdampak ke mereka. Dan ya mereka takut pemasukan mereka berkurang, jadi mereka menerf semuanya ya. Jadi jangan heran kalau nggak ada lagi paket unlimited yang benar-benar 100% unlimited gitu ya. Yang berdampak ya Jakarta sih nggak berdampak, Pulau Jawa nggak berdampak. Yang berdampak ya di luar Pulau Jawa tersebut gitu ya. Mau Starlink pun nanti kabar-kabarnya kena ban gitu ya. Ya saya rasa Elon Musk harusnya itu berani aja ya, bullshit lah peraturan di Indonesia. Kalau sudah bayar pajak ya, impor barangnya ya harusnya sudah bisa digunakan gitu ya. Karena menggunakan jaringan Starlink gitu ya, itu beda lagi gitu ya, tidak melewati Indonesia lagi gitu ya, memang dari satelitnya Elon Musk, anjay. Nah itu baru kemajuan teknologi gitu ya. Kalau ya saya nggak tahu, semoga cepat penguasa yang sudah tua dan rusak itu ya. Ya memang agak kejam ya, kalau tidak seperti itu kapan Indonesia mau maju gitu ya. Yang ada kita mundur ya. Dilihat dari paket internet saja kemunduran yang cukup drastis ya, dari Orido ya, sekarang Axis lagi sudah mundur gitu ya. Kena siapa? BUMN ya, siapa lagi gitu ya. Tapi sekali lagi ingat, ini hanya kemungkinan saja, mungkin seperti itu. Dan orang dalam bisa tulis di kolom komentar ya, apakah benar atau salah gitu. Saya juga ya rakyat gitu ya, apalagi dengan kasus-kasus yang kemarin ya makin menjadi-jadilah nggak percaya sama pemerintah sendiri gitu ya. Oke lah, sampai di sini saja videonya, sudah cukup lama ini.
Semoga video ini menghibur dan sedikit menginformasi. Seperti biasa GKSTD out. Ya, nanti kalau kalian mau kena tilang, tunjukkan aja foto STNK dan SIM kalian gitu ya. Ya, kenapa enggak? Jokowi aja enggak tunjukkan ijazah aslinya. Kita ngapain tunjukkan STNK dan SIM asli kan?